Saudara, kita sudah mempelajari tentang sifat Allah yang sejati. Bagaimana kita melihat bahwasanya apa yang kita tangkap, fenomena yang ada di sekitar kita, yang dapat menjadi penanda atau petanda munculnya sifat-sifat Allah di situ. Sering kita salah persepsi tentang sifat Allah itu oleh karena keterbatasan panca indera kita di dalam menangkap esensinya. Nah, di sini kita mendapatkan suatu pemahaman bahwa guna memahami secara pasti sesuai dengan yang diungkapkan oleh subjek atau objek yang kita lihat itu membutuhkan suatu sikap bersedia berubah sebagai prinsip modernitas, yaitu sikap selalu pembaharuan, perubahan yang terjadi guna mencapai suatu kebaikan yang lebih daripada sebelumnya. Dan ini paralelkan dengan tulisan Maurice Blanchot, di mana secara khusus karya sastra yang secara khusus sifat kepastian suatu karya berubah arah, suatu hal yang menjadi unsur penting dalam penulisan Blanchot sendiri. Dia mengatakan, filsuf Prancis ini, esensi sastra adalah melepaskan diri dari kepastian esensial atau pengakuan yang menstabilkan atau merealisasikannya. Itu tidak pernah ada, tetapi harus selalu diupayakan untuk ditemukan kembali. Nah, selalu merenungkan firman Tuhan setiap hari, selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, itu adalah suatu hal yang sama prinsipnya dengan hal ini, yaitu melepaskan diri. Esensi sastra adalah melepaskan diri dari kepastian esensial atau pengakuan yang menstabilkan atau bahkan merealisasikannya. Itu tidak ada. Jadi mesti ada ketidakpastian yang sangat besar tentang ada suatu yang disebut sebagai lembaga seni, suatu mekanisme yang akan menerima karya baru dalam suatu kerangka yang sudah ada sebelumnya. Lembaga-lembaga seni sering dipakai untuk menilai suatu karya seni berdasar nilai seni yang sudah dimiliki sebelumnya. Hal ini justru akan mereduksir kekuatan untuk mencari hal yang baru, hal yang mesti ditemukan kembali. Dan yang ditemukan kembali itu harus selalu diupayakan. Harus selalu diupayakan. Nah, demikian juga tentang kita mencari hal yang baru tentang sifat-sifat Allah yang kita pahami. Kita sering memakai pemahaman kita yang terdahulu. Dan pemahaman terdahulu itu sering tidak sempurna, bahkan gagap atau gegar di dalam menerima fenomena tentang Allah yang kita mesti seharusnya selalu mencari kebaruan dan diupayakan ditemukan kembali tentang sifat-sifat Allah yang luar biasa, yang tak terselami, yang panjang dan lebar, yang dari awal sampai dari yang akhir, yang tidak berkesudahan. Jadi itu adalah prinsip modernitas yang perlu kita serap di dalam pencarian pemahaman yang lebih dalam, lebih luas, lebar, dan tinggi, sehingga kita dapat memahami, setidaknya mendekati pemahaman yang dimaui oleh esensi sastra sejati maupun esensi dari Allah. Nah, lembaga-lembaga seni yang menilai suatu karya-karya sastra, karya-karya seni yang sudah ada selalu
memakai referensi kaidah sebelumnya, itu mesti diubah cara pandangnya bahwa ada sesuatu yang baru yang harus selalu diutamakan kembali. Secara efektif mendahulukan lembaga seni daripada ketunggalan suatu karya seni berarti mencegah ketunggalan. Yang mendahulukan lembaga seni daripada ketunggalan satu karya seni, keutuhan satu karya seni. Jadi kalau mendahulukan lembaga seni dalam arti norma-norma yang dipakai dalam lembaga seni, penilaian terhadap karya seni itu sebagai sesuatu yang utuh daripada nilai karya seninya sendiri yang utuh, yang masif, kompleks, dan merupakan satu kesatuan pribadi baru, itu berarti mencegah munculnya karya seni baru itu sendiri. Lembaga seni telah gagal menjalankan fungsinya kalau masih memakai prinsip mendahulukan lembaga seni daripada mendahulukan keutuhan karya baru itu. Itulah sebabnya Maurice Blanchard berpendapat tidak ada yang muncul dalam sebelum suatu karya. Tidak ada yang muncul sebelum suatu karya. Setiap karya adalah penemuan ulang dari praktek kekaryaan. Dalam penulisan adalah praktek penulisan. Setiap karya tulis adalah penemuan ulang dari praktek penulisan. Oleh sebab itu, sudut pandang lembaga sastra yang menilai suatu karya sastra, setiap karya tunggal dicirikan oleh kualitas non-literernya. Jadi, dari sudut pandang lembaga karya sastra, setiap karya yang utuh itu dicirikan oleh kualitasnya yang tidak hanya tentang karya itu, tetapi bersifat yang mengglobal, yang utuh, yang menyatu dalam eksistensi keberadaan individu, pribadi baru, makhluk baru yang bernama karya sastra itu. Nah, demikian juga kita belajar tentang kasih Allah sebagai sifat Allah yang sejati, yaitu di mana firman Allah mengungkapkan karakternya. Dia sendiri telah menyatakan kasih dan belas kasihannya yang tidak terbatas. Firman Allah mengungkapkan karakternya. Dia sendiri yang telah menyatakan kasih dan belas kasihan yang tidak terbatas. Ketika Musa berdoa, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku di atas gunung Horeb. Ketika Musa berdoa, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Jadi Musa minta Allah memperlihatkan kemuliaannya. Dan Allah menjawab, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Jadi gantinya nama Musa atau nama manusia siapapun yang mesti di depan adalah nama Allah sendiri. Nama Tuhan yang betul-betul mulia. Di dalam Keluaran 33 ayat 18-19. Itulah kemuliaannya. Tuhan berlalu di depan Musa dan menyatakan, Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih karunia-Nya, berlimpah kasih-Nya dan setianya. Penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Dia pengasih dan penyayang
yang panjang sabar, dan berkenan kepada kasih setia. Ini jauh melampaui zaman Keluaran, tapi ditulis di zaman Nabi Yunus, di Yunus 4 ayat 2, dan Mika, dan Nabi kecil Mika ayat 7-18. Bahwa dia pengasih dan penyayang yang panjang sabar dan berkenan kepada kasih Allah. Ada nilai-nilai yang semakin dipahami terhadap suatu eksistensi sifat Allah di sini. Dan ini selalu muncul hal yang baru, selalu baru setiap pagi. Pagi ini justru meneguhkan nilai-nilai yang sebelumnya. Nilai yang sebelumnya mungkin kita kurang paham. Namun dengan nilai-nilai yang baru kita temukan itu semakin teguh dan semakin dalam pengenalan kita kepada Allah. Nah, di sini semuanya Allah telah mengikat hati kita kepadanya dengan tanda-tanda yang tidak terhitung banyaknya di langit dan di bumi, dengan benda-benda di alam semesta, sentuhan duniawi yang terdalam dan terlembut yang tidak dimengerti oleh hati manusia. Allah mengungkapkan diri kepada kita. Itu pun belum dapat dengan sempurna menggambarkan kasih-Nya, meski semua itu telah diberikan. Nah, ini banyak faktor yang menyebabkan demikian. Dan tugas kita sudah jelas dari konten kali ini untuk terus merenungkan firman-Nya siang dan malam sehingga mengetahui eksistensinya secara lebih tepat. Demikian juga dengan kekaryaan. Munculnya karya-karya baru hanya dapat terjadi bila mana kita eksplor tentangnya lebih dan lebih serius.